Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di jalan akses tol bandara ataupun tol Sediatmo. Nah, pembangunan yang sedang berlangsung di kedua sisi jalan tol ini adalah sambungan tol bandara dengan tol Pik 2 atau juga tol Kataraja, tol Kamal, Teluk Naga, dan juga ke arah Rajek. Nah, di bagian kiri ini adalah on ramp yang nantinya kendaraan-kendaraan dari arah Pik 2 bisa langsung masuk ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Baik, dari website dan juga media sosialnya BPJT dapat kita lihat di sini ya, pantauan dari udara ini adalah data di 31 Juli dan yang kita perhatikan untuk akses tol yang akan tersambung dengan tol bandara ini yaitu tol Pik 2 sudah diaspal rapi, kemudian sudah ada marka jalan dan lampu penerangan. Nah, ini yang kemarin di bulan Agustus sudah dilakukan uji layak fungsi dan juga uji layak operasi. Rencananya di tahun ini, tahun 2025 ya, dapat dioperasikan sehingga nanti kendaraan yang dari arah bandara menuju ke Pik 2 atau ke arah Pik itu juga bisa melewati jalur yang baru ini. Sedangkan untuk akses yang dapat dioperasikan dalam waktu dekat itu adalah hanya yang dari bandara ke Pik 2 dan yang dari Pik 2 ke arah Pluit. Sedangkan yang dari Pik 2 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta atau dari Pluit menuju ke Pik 2 itu belum selesai. Dikarenakan tadi simpang susunnya ataupun interchange-nya masih dalam tahap pengerjaan. Dan ini adalah gerbang tol Kataraja 1 ya. Kataraja yang tadi itu singkatan dari Kamal, Teluk Naga, dan Rajek. Nah, panjang dari tol yang dibangun ini nantinya adalah 38 km sampai ke arah Rajek. Di Rajek sendiri itu akan tersambung dengan tol Semanan Rajek Balaraja. Jadi secara keseluruhan tol ini akan tersambung sampai ke Balaraja setelah Semanan Rajek Balaraja dilakukan pembangunan. Nah, untuk target tahun 2025 yang tadi yang akan dioperasikan terlebih dahulu adalah yang seksi 1. Seksi 1 itu menyambungkan tol Sediatmo ataupun tol akses bandara sampai ke arah Kosambi atau yang juga disebut namanya simpang susun Pik 2. Kita perhatikan fasilitas dan juga kelengkapan dari jalan yang ada di akses tol baru ini. Lampu jalan berada di sisi tengah dan cukup lengkap, biasanya hanya ada di simpang susun. Kemudian untuk kedua sisi jalan tol itu juga dipagar. Tolnya memiliki 2 lajur ya, masing-masing jalurnya. Kemudian ada bahu jalan dan ke bagian tengah itu ada garis kuning yang tidak putus-putus. Biasanya kalau garis kuning ini masuk dalam kategori jalan nasional. Di depan, tol ini juga menyeberang di atas Sungai Dadap. Dan yang kita lihat sudah ada turap yang cukup baik ya, turap beton. Kemudian untuk kapal-kapal nelayan itu ditambatkan di pinggir dari turap tersebut. Pembangunan jalan tol di area pinggir laut ini mungkin kategorinya hampir ke arah pinggir laut juga. Cukup menantang sebenarnya karena tanahnya adalah tanah yang lebih lunak dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya. Jadi perlu teknik-teknik khusus agar tol ini dapat kuat dan kokoh sehingga tidak mudah amblas ya seperti itu, apalagi dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Baik, ternyata garis kuning itu adalah garis paling pinggir saat ini dan di tengah ada median jalan pemisah antara jalur utara dan juga jalur selatan. Ada tempat putar baliknya ternyata di depan. Baik, kurang lebih seperti itu perkembangannya dan sampai ke arah interchange Kosambi atau interchange Pik 2. Nanti kita akan lihat di Google Map yang lebih jelas ya untuk area titik-titik interchange tersebut.
Dari arah Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya untuk menuju ke arah PIK 2 biasanya akan melewati simpang susun tol Jor 1 dengan area tol Sediatmo, lalu tembus ke PIK 1. Nah, bandara sendiri adalah akses masuk ke Indonesia, tentunya dari internasional sebagai salah satu bandara internasional. Dengan begitu, maka bagi yang ingin menuju ke PIK 2 atau juga ke PIK 1 melalui akses tol yang baru akan lebih cepat. Kita langsung saja dari langit. Di sini kita bisa lihat Bandara Soekarno-Hatta, ini Terminal 3, ke kirinya itu adalah Terminal 2 dan 1, lalu ada lahan yang mungkin dipersiapkan untuk Terminal 4, namun Terminal 3 sebenarnya masih mencukupi. Dan ini tadi adalah titik interchange ya, serta rem baik itu on ramp dan juga off ramp yang menghubungkan tol Sediatmo dengan tol PIK 2. Ini adalah image Google pada bulan Mei, kemudian ini adalah akses dari bandara menuju ke PIK 2. Di sana akan ketemu dengan gerbang tol Kataraja. Sedangkan dari PIK 2 menuju ke arah Pluit atau ke arah Tomang itu sudah ada remnya. Nah, itu yang mungkin akan dioperasikan terlebih dahulu. Biasanya untuk menuju ke PIK 2 itu harus ke di sini Gulf Island, itu menyeberang ya. Kemudian dilanjutkan ke Riverwalk Island, yang seharusnya Riverwalk ini punya luas yang mungkin akan mirip dengan Gulf Island, namun masih dalam tahap reklamasi atau penimbunan laut agar menjadi pulau. Kemudian lagi kita teruskan perjalanan, di sini menyeberang lagi ada jembatan ya, ada pasir putih. Nah, itu kemarin aksesnya sempat ditutup menurut para pesepeda, namun saat ini tentu sudah dibuka untuk umum, bahkan menjadi tempat wisata. Nah, akses tolnya ini sebenarnya tidak langsung bergabung dengan akses jalan PIK 2 yang cukup lebar, namun ke interchange di dekat Kosambi terlebih dahulu. Di sini ada gate tol yang dipersiapkan, baik yang akan keluar ke Kosambi atau ke PIK 2 dari arah bandara, atau juga masuk ke arah bandara dari Kosambi dan juga PIK 2. Nah, ini kita bisa perhatikan interchange-nya dan arah dari jalan yang dibangun ya. Ke arah ini ke arah barat daya, kita bisa lihat di situ akan bertemu dengan jalan di sekitar Kosambi. Kemudian untuk yang dari PIK 2 akan menuju nantinya setelah tol ini dilanjutkan ke arah Rajek, ini juga sudah ada tempat tol plazanya ya, namun belum dibangun lebih banyak. Nah, ini model akses simpang susunnya. Ada yang disebut dengan simpang susun Kosambi, namun juga disebut dengan simpang susun PIK 2. Sebenarnya tolnya masih akan dilanjutkan lagi ke arah sini. Nanti akan sampai di Tanjung Pasir, kemudian Mauk ya, serta berbelok ke arah Rajek. Nah, kawasan PIK sendiri masih terus dikembangkan sampai ke arah sisi barat. Itu yang kita bisa perhatikan. Langsung saja kita melihat perkembangan tadi rem-rem yang sudah ada ataupun juga persiapan dari interchange, penyambungan dari tol Sediatmo ini dengan tol PIK 2. Nah, tol ini sebelumnya hanya ada akses yang di samping kanan ya, ataupun yang lebih di bawah. Namun dengan adanya Jor 1, kemudian juga waktu itu untuk mengatasi kendala banjir pada saat curah hujan tinggi dan meluapnya air laut, sehingga menutup jalan yang ada di bawah sana, maka dibuatlah akses ke bandara yang ini. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan dengan jalan tol yang ada di samping yang lebih lama. Bagi yang ingin ke arah tol Jor 1, maka jalur yang diambil adalah jalur yang kita lewati, bukan jalur yang ada di bawah, karena yang di bawah itu tidak tersambung dengan Jor 1. Ini dia, lingkar luar barat atau ke arah Kamal.
Sayangnya untuk area-area di pinggir tol ke arah interchange terkadang dimanfaatkan oleh truk-truk besar ya untuk beristirahat. Perlu sekali adanya rest area mungkin di sekitar sepanjang jalan tol ini karena tolnya lumayan jauh ya kalau ditempuh dari ujung ke ujung untuk truk-truk tersebut. Jadi tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada. Baik, kita sudah mendekati area titik interchange tol Sediatmo dengan tol PIK 2. Di bagian depan ini ada sambungan jalan atau mungkin on-ramp ya, dan akan bisa menuju ke PIK 2 nantinya. Kita bisa ambil kiri, kemudian menyeberang ke atas tol yang kita lewati menggunakan long span nampaknya ya yang ada di depan. Long span itu adalah jembatan layang yang terhubung antara satu pilar dengan pilar lainnya dan cukup panjang. Tampak ada pilar lagi di bagian tengah. Spannya agak membentang, memiring ya, miring ataupun melengkung. Mungkin mirip dengan yang ada di atas flyover Rasuna Said di Jalan Gatot Subroto. Nah, ini proses yang berlangsung dan akan siap disambungkan. Kemungkinan teknologi penyambungan yang dipakai adalah balance cantilever karena kedua sisinya dari ujung ke ujung kita lihat kalau harus membuat tiang di bagian tengah ya ini akan mengganggu arus lalu lintas. Jadi disambung sedikit demi sedikit sehingga terhubung satu sama lain di tengah jalan dan akhirnya membentuk jembatan layang. Di bagian kiri ini adalah sambungan tol PIK 2 dengan tol Sediatmo ataupun tol menuju ke arah bandara. Nah, ini juga sama, itu mungkin akan menggunakan balance cantilever sehingga bisa membentuk long span lagi dan akhirnya terhubung dengan tol Sediatmo. Di bagian pinggir karena belum dibuka tentunya masih ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Tapi ini belum akan dioperasikan dalam waktu dekat ya karena masih tahap pembangunan dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama karena tadinya ada pembangunan interchange tersebut. Jadi yang akan dioperasikan di tahun 2025 rencananya adalah yang tadi hanya sampai ke PIK 2 ataupun interchange Kosambi. Baik, kita akan baca sedikit tentang tol Kamal, Teluk Naga dan Rajek ya, dikenal juga dengan tol Katara. Singkatannya tadi Kamal Teluk Naga Rajek merupakan tol yang dirancang untuk menghubungkan wilayah Muara di Kamal Muara di Jakarta dengan kawasan Rajek, dan ini melintasi berbagai kawasan yang ada di utara Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, sebenarnya tadi seperti yang kita informasikan bahwasannya tol ini juga akan tersambung dengan tol Semanan Balaraja. Jadi di Rajek itu titik temu antara tol Semanan Balaraja sehingga secara keseluruhan Balaraja nantinya juga akan bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta secara langsung tanpa melewati tol Jakarta Tangerang yang memang sering mengalami kepadatan. Tarifnya itu yang belum diketahui. Biaya investasi yang dikeluarkan itu 23,22 triliun. Kemungkinan ini baru beberapa seksi ya. Karena investasi tol memang cukup mahal. Dan jumlah seksinya ada 8. Yang Sediatmo Kosambi itu yang pertama 6,7 km, nanti Kosambi Teluk Naga 3,7 dan Teluk Naga Tanjung Pasir Kohot Surya Bahari Paku Haji Mauk sampai ke Rajek. Nah, yang seksi 1-4 ini masuk tahap 1 Sediatmo ke Kohot ya. Rencananya beroperasi tahun 2025. Namun nampaknya baru seksi 1 yang bisa
dioperasikan dalam waktu dekat. Ya, walaupun yang kita ketahui dan ada informasi bahwasannya lahan-lahan ya yang akan diperlukan untuk pembangunan tol itu sebenarnya sudah ada yang dibebaskan, namun perlu perencanaan teknis serta koordinasi pembangunan karena tadi yang kita lihat memang medannya agak lebih menantang ya dibandingkan dengan tol lainnya yang dibangun di Pulau Jawa. Mungkin mirip dengan yang ada di Demak atau juga yang ada di Sayung ya ke arah Semarang. Teknologi ataupun metode pembangunan balance cantilever, kemudian ini tujuan dan manfaatnya yang jelas untuk mengurai kemacetan koridor barat Jabodetabek. Nah, ini tadi tol Jakarta Merak ya, yang sering juga mengalami kepadatan arus lalu lintas, terutama di pintu tol. Nah, bagi yang akan menuju ke arah bandara nantinya, misal macet di Cikupa, macet di Karangtengah ya, mungkin dapat dihindari sehingga bisa ke lokasi-lokasi yang dituju, apakah itu bandara atau ke lokasi lainnya lebih cepat. Nah, dari peta yang bisa kita lihat di sini secara keseluruhan pembangunannya adalah yang warna biru ya. Ini interchange tol Sediatmo, kemudian Kosambi, Teluk Naga, Tanjung Pasir, Kohot, kemudian Surya Bahari, Paku Haji, Mauk, Rajek, dan Balaraja itu terusan dari Semanan, Rajek, Balaraja. Semanan itu dari mana arahnya? Semanan itu juga nanti adalah terusan tol dalam kota dari arah Sunter menuju ke Semanan ya, melewati kawasan-kawasan yang ada di Kemayoran, mungkin juga di sekitar Senen sampai ke arah Grogol dan tembus ke Rajek. Ya, Grogol mungkin meneruskan Jalan Daan Mogot dan sampailah ke Provinsi Banten. Yang Sunter tadi dari mana? Sunter itu dari arah Pulau Gebang yang sudah ada sekarang. Jadi tol dalam kota itu nanti akan melintang nanti ya. Namun memang yang sekarang diharapkan adalah transportasi umum terlebih dahulu agar cepat selesai. Dari arah bandara sendiri ini adalah akses ke arah tol Pik 2 yang di bagian pinggir kiri dan masih ditutup ya, walaupun secara kesiapan sudah siap dan sudah dilakukan uji layak operasi serta uji layak fungsi. Tinggal yang di bagian depan ini adalah tadi longspan-nya. Tadi kalau kita melihat dari arah Pluit, sekarang kita melihat dari arah bandara. Ini sudah ada pilar-pilar yang siap ya, dilakukan penyambungan antara pilar yang ada di seberangnya dengan pilar tersebut menggunakan teknologi ataupun metode balance cantilever. Sedangkan di seberang sana kita juga sudah lihat yang tadi untuk arus kendaraan dari arah Pluit nanti juga akan menyeberang di longspan tersebut. Di pinggir kiri ini adalah akses yang mungkin akan dibuka kalau sudah diresmikan ya, karena sudah uji layak operasi dan uji layak fungsi tadi, sehingga kendaraan-kendaraan dari Pik 2 bisa menuju ke arah Pluit melalui jalur tol ini. Jadi untuk menuju dan ke bandara masing-masing arahnya punya 4 lajur ya. Jadi total 8 lajur secara keseluruhan paling tidak dapatlah mengakomodasi kendaraan-kendaraan yang akan mengantarkan penumpang atau menjemput penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik, ini adalah perjalanan masuk ke bandara dan seperti yang kita ketahui yang baru sekarang tentu adalah Terminal 3 ya, dan punya fasilitas yang modern. Dahulu sempat ada rencana untuk membangun Terminal 4 namun belum ada kelanjutan lagi. Posisinya di mana? Posisinya di seberang Terminal 3 ya, ataupun di selatannya kurang lebih, atau di tenggaranya mungkin ya. Satu jembatan yang cukup besar di depan, ini bukan jembatan buat kendaraan bermotor ya, tapi ini adalah jembatan yang dipergunakan untuk pesawat melintasi
eh, jalan ini ya untuk bisa ke runway yang tersedia. Karena Soekarno-Hatta sendiri memiliki beberapa runway, kadang runway-nya mungkin dipergunakan oleh maskapai A, B, C, D, sedangkan maskapai lain dia ada di terminal seberang, namun runway-nya dia akan pakai di jalur yang satunya, maka menyeberang di atas tadi jembatan yang besar tersebut. Baik, kita menuju ke terminal 3. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.